Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 737. Guntur seperti meteor yang membawa Wang Lin ke alam surga. Guntur menjadi lebih gila saat itu menghantam guntur merah gelap. Jumlah guntur di dalamnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dan mencapai tingkat yang menakutkan. Itu memasuki tubuh Wang Lin seperti naga gila. Hanya dalam waktu singkat, itu menyebabkan tubuh Wang Lin merasa mati rasa dan benar-benar mengunci jiwa asal Wang Lin. Fenomena ini begitu cepat sehingga Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah seseorang telah melemparkan mantra stop padanya. Ketika guntur seperti meteor bertabrakan dengan guntur merah gelap, ia dibawa ke alam surga guntur. Wang Lin tidak bisa memeriksa sekelilingnya sama sekali karena guntur di sekitarnya jatuh lebih cepat daripada batu yang menabrak. Itu membawa gemuruh-gemuruh karena menabrak langsung ke fragmen yang rusak dari Thunder Celestial Realm. Meteor itu menembus udara dan menabrak tanah, menyebabkan seluruh pecahannya berguncang dan memicu badai debu besar. Pada saat ini, fragmen itu sangat berdebu sehingga orang tidak bisa melihat lebih dari 30 kaki. Seluruh bumi berguncang keras seperti ada naga bumi raksasa berputar di bawah tanah. Setelah waktu yang lama, badai debu mereda dan bumi berangsur-angsur turun juga. Hanya lubang di permukaan bagian timur fragmen yang membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Asap hijau keluar dari lubang. Saat angin bertiup, asap hijau menghilang. Di ujung lubang ada petir bergerak melalui bumi dan bahkan ada beberapa bumi hangus. Lubang ini sangat dalam, tetapi kedalaman sebenarnya tidak diketahui. Di bagian paling bawah berbohong Wang Lin. Darah keluar dari mulutnya dan banyak bagian tubuhnya terluka akibat benturan itu. Dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Meskipun Thunder Celestial Realm ini lebih stabil daripada Rain Celestial Realm, itu masih diambang kehancuran. Satu-satunya perbedaan adalah antara 50 dan 100 langkah, 1. Pada dasarnya menyiratkan meskipun perbedaannya sangat besar dalam hal rasio tetapi secara keseluruhan perbedaannya masih sangat kecil dalam skema yang lebih besar. Setelah mengalami kejutan besar dari guntur yang mirip meteor, pecahan itu menjadi lebih tidak stabil. Tidak lama setelah lubang itu dibentuk oleh Wang Lin, ujung lubang mulai runtuh dan ada serangkaian gemuruh teredam. Setelah debu mereda, hanya ada reruntuhan, dan lubang itu benar-benar terkubur. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tampak keluar dari kehampaan. Dia tiba di sebelah tanah tempat lubang itu sebelum melihat ke bawah dan tersenyum. Saya telah hidup untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu rakus memasuki Thunder Celestial Realm lebih awal seperti ini. Mata pria tua itu menyipit. Setelah memperhatikan dengan seksama, dia bergumam, jiwa lelaki kecil lelaki ini mengeluarkan tekanan guntur yang sangat kuat, dan bahkan tubuhnya terbuat dari guntur. Berantakan sekali, apakah dia manusia atau roh? Jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi roh guntur cepat atau lambat. Namun, lokasi pendaratannya agak menarik. Lupakan saja, karena dia dilihat oleh orang tua ini, itu berarti kita ditakdirkan. Mata pria tua itu menunjukkan pandangan yang menarik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke tanah. Sinar cahaya dengan cepat melewati tanah. Kemudian tubuh lelaki tua itu berkedip dan menghilang. Ada banyak orang yang ditakdirkan bersamanya, tetapi masing-masing dari mereka berakhir sangat tak berdaya. Waktu perlahan berlalu. Jauh di bawah tanah, Wang Lin perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang sangat besar datang dari seluruh tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya tidak beroperasi dengan benar. Wang Lin tersenyum masam saat dia melihat sekeliling. Ini adalah ruang batu yang runtuh dengan tanah yang menetes dari atas. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjuang untuk duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia perlahan-lahan mengaktifkan jiwa asalnya dan menemukan jejak guntur yang tidak sesuai dengan gunturnya sendiri. Guntur ini adalah alasan mengapa jiwa asalnya tidak beroperasi dengan benar. Lingkungan sekitarnya benar-benar diam tanpa suara, dan Wang Lin benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Pada saat ini, penjaga surga berjalan keluar dari bayang-bayangnya. Itu duduk di seberang Wang Lin dan melindunginya. 7 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin membuka matanya dan meludahkan udara kotor. Ada jejak guntur di sana. Aku tidak bisa mengambil risiko semacam ini di masa depan. Untungnya,
Jumlah guntur yang mengganggu jiwa asliku tidak banyak. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat. Setelah mengusir petir itu, luka-luka Wang Lin mulai pulih dan jiwa asalnya sembuh. Tubuhnya rusak, tetapi itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Wang Lin memandang bumi di atasnya, lalu dia mengambil langkah ke depan dan langsung menuju ke bumi. Sejak saya datang ke alam surga guntur, saya perlu melihat dengan baik untuk melihat bagaimana itu berbeda dari alam surgawi hujan. Tubuh Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya, tetapi tepat ketika dia menyentuh tanah di atasnya, adalah kilatan cahaya dari tanah. Seolah-olah dia menabrak dinding besi, ada gemuruh yang keras dan dia memantul dari tanah. Setelah mendarat di tanah, Wang Lin mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi teror. Kotoran ini mengandung energi asal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan kilat. Saat dia melihat lebih dekat, ekspresinya menjadi gelap. Ini bukan energi asal yang terbentuk secara alami, itu dari mantra yang dilemparkan seseorang. Seseorang tidak ingin saya pergi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia terluka ketika dia menabrak, dia kurang lebih sadar akan lingkungannya. Meskipun tanahnya lebih sulit dari biasanya, itu tidak akan menghentikan mantra untuk melewatinya. Namun, kotoran ini telah berubah, yang langsung mengejutkan Wang Lin. Apakah itu seseorang yang mengucapkan mantra atau perubahan yang terjadi karena guntur langit terlalu keras? Wang Lin merenung sejenak, dan dengan pikiran, penjaga surga menyerbu keluar. Itu mencoba menerobos di beberapa lokasi. Hasilnya adalah bahwa setiap arah tidak bisa dilewati selain langsung ke depan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia bahkan lebih yakin ini buatan manusia. Seseorang telah melihatnya dan memenjarakannya di sini, hanya menyisakan satu jalan baginya. Mereka bahkan dengan arogan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah maju. Wang Lin diam-diam merenung. Dia telah menggunakan beberapa hari untuk menyembuhkan dan tidak tahu apakah alam surga guntur telah terbuka. Dia juga tidak bisa menyimpulkan identitas orang yang menggunakan mantra itu. Namun, orang ini dapat mengunci bagian dari alam surgawi. Saya takut kultivasi orang ini tidak sederhana. Namun, tujuan apa yang dia miliki untuk menginginkan saya bergerak maju? Metode ini tidak masuk akal. Jika orang itu memusuhi saya, dia bisa saja langsung menyerang. Wang Lin merenung dan matanya menyala. Dia kemudian melihat ke lubang yang dibuat penjaga surgawi sambil mencari jalan keluar. Lupakan saja, tidak ada gunanya tinggal di sini. Mari kita lihat misteri apa yang ada di depan. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menampar tasnya memegang dan sikat langit emas muncul di tangannya. Sambil memegang sikat, sepotong cahaya merah keluar dari celah di antara alisnya. Ini membuatnya terlihat sangat jahat. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan angin surga segera muncul, meniup kotoran di depannya dan mengungkapkan lorong. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan saluran berliku yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke yang tidak diketahui. Perasaan ilahinya menyebar lebih jauh tetapi masih tidak dapat menemukan di mana itu berakhir. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin langsung dibebankan ke depan. Saat dia menyerbu ke depan, indera ilahinya menyebar, mencari jalan keluar. Ketika dia bergegas melalui terowongan, dia mencoba menerobos di beberapa titik, tetapi semua kotoran diperkuat oleh mantra, jadi dia tidak dapat menyerbu keluar. Saat dia bergerak, matanya menyipit. Perasaan ilahinya telah menemukan jalan keluar di persimpangan di depan. Wang Lin tiba-tiba melesat menuju pintu keluar. Namun, dia agak bingung karena mencari jalan keluar sepertinya sedikit, terlalu mudah. Mungkinkah tempat ini tidak diciptakan oleh mantra tetapi disebabkan oleh guntur? Wang Lin mulai merenung dan melambat. Tepat pada saat ini, pintu keluar tempat dia terkunci melepaskan kilatan cahaya. Saat cahaya menghilang, pintu keluar juga menghilang tanpa jejak. Wang Lin kaget dan ekspresinya menjadi lebih suram. Setelah merenung sedikit, dia mendengus dingin dan menuju pintu keluar. Setelah tiba di pintu keluar, dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan menuju ke persimpangan lainnya. Perasaan ilahinya tersebar dan dengan hati-hati mengamati setiap terowongan. Setengah jam kemudian, akal ilahinya menemukan jalan keluar lain. Cahaya kelabu datang melalui pintu keluar, jelas bahwa jalan keluar menuju ke permukaan. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung dibebankan pada pintu keluar. Dia sudah bergerak sangat cepat, tetapi dia tidak bisa berteleportasi. Namun, dia segera tiba di dekat pintu keluar. Ketika dia hanya 100 kaki dari pintu keluar,
dia bergegas maju. Namun, tepat pada saat ini, pintu keluar mengeluarkan kilatan cahaya putih dan menghilang. Wang Lin telah melewatkan pintu keluar. Dia mengepalkan tangannya dan menunjukkan ekspresi yang sangat suram. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Seolah-olah matanya bisa menembus bumi. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berbalik dan pergi. Tempat ini pasti diciptakan oleh mantra. Saat Wang Lin dengan muram bergerak melalui terowongan tanpa akhir, dia menenangkan mentalitasnya yang sebelumnya cemas. Pintu keluar ini jelas dikendalikan oleh seseorang. Mereka ingin dia melihat pintu keluar tetapi tidak bisa pergi. Jika dia menjadi cemas dan bergegas, akan lebih sulit untuk pergi. Pada saat ini, di suatu tempat di alam Celestial Thunder, pria tua itu memegang tangannya di belakang. Dia tersenyum dan bergumam, sudah lama sejak seseorang yang ditakdirkan dengan pria tua ini muncul. Jika junior ini bisa pergi dalam waktu 7 hari, itu berarti dia bahkan lebih ditakdirkan. Saya sangat berharap pria kecil ini bisa keluar dalam 7 hari. Ada banyak tempat menarik di alam surga guntur ini yang sangat cocok untuk orang yang ditakdirkan dengan pria tua ini. 3 hari waktu berlalu. Wang Lin bergerak melalui lorong bawah tanah seperti kilat dengan indera ilahinya menyebar. Dia akan menemukan jalan keluar hampir setiap setengah jam, tetapi dia tidak akan pernah pergi dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Menggunakan waktu 3 hari, dia berjalan melewati semua lorong di bawah tanah. Akibatnya, peta lengkap muncul di benaknya. Dia juga menemukan metode untuk meninggalkan tempat ini. Chapter 738. Karena tempat ini runtuh ketika aku jatuh, itu berarti tempat ini tidak stabil. Jadi, bahkan jika tempat ini disegel dengan mantra yang kuat, itu masih tidak akan mampu menahan keruntuhan alam surgawi. Wang Lin menghitung bahwa tinggal di terowongan ini akan mengeluarkannya dari sini. Untuk lebih tepatnya, lokasi ini adalah titik penghubung untuk semua terowongan. Hampir semua jalur percabangan terhubung ke terowongan ini. Keluar yang muncul pada waktu yang tetap untuk memikat saya dan membuat saya semakin jengkel ketika saya mencoba untuk terburu-buru pada mereka. Orang ini benar-benar bosan. Sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin. Bagaimana dia bisa dibodohi oleh orang lain seperti ini? Saat ini dia harus menembus skema ini dengan kekuatannya sendiri. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengunci ke tanah di atasnya. Dia kemudian menampar tasnya memegang dan God Slaying War Chariot terbang keluar, berubah menjadi Thunder Beast. Pada saat Thunder Beast muncul, itu mengaum. Itu terhubung ke Wang Lin, jadi tanpa menunggu perintah Wang Lin, sejumlah besar guntur bergerak melalui tubuhnya dan berkumpul di tanduk peraknya. Pada saat ini, tanduk peraknya memancarkan cahaya terang. Saat meraung, binatang buas itu terisi membawa cahaya yang kuat. Itu seperti pedang tajam yang menerjang ke tanah di atas terowongan. Gemuruh keras bergema di seluruh lorong dan gemetar hebat tiba-tiba muncul. Wang Linu bisa dengan jelas merasakan getaran kuat yang menyebar di seluruh terowongan dan segera mempengaruhi semua terowongan lainnya. Tubuh Thunder Beast terlempar ke belakang. Kekuatan rebound yang kuat adalah sesuatu yang hampir tidak tahan. Setelah mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar, tetapi matanya dipenuhi dengan niat bertempur dan pandangan yang tegar. Tepat pada saat ini, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan penjaga langit terbang keluar. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan dan melemparkan tinju di tempat serangan guntur Beast mendarat. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi itu menyebabkan goncangan hebat yang menyebar di seluruh area. Tubuh penjaga langit itu kokoh, sehingga menarik tinjunya dan melemparkan pukulan lain, menyebabkan lebih banyak gemetar. Kekuatan rebound sangat kuat, dan setelah 5 pukulan, penjaga surga harus mundur. Cahaya keemasan di sekitar pelindung langit redup dan auranya menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin tenang. Lokasi yang dia pilih tidak mungkin salah. Pada saat ini, penjaga surga mundur dan Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi yang berisi Suli Guo yang terbangun. Pedang langit menyerbu bersama dengan kutukan Suli Guo. Petir guntur, penjaga langit, dan serangan pedang surgawi menyebabkan fragmen bergetar hebat, terutama terowongan ini. Karena terowongan ini terhubung ke semua terowongan lain, semua terowongan lainnya juga bergetar hebat. Wang Lin meraung, lalu tangannya membentuk segel dan energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak. Jiwa asalnya mengeluarkan guntur dan guntur berkumpul di tangannya. Dia melemparkan guntur, dan petir guntur juga meraung dan menuduh guntur. Penjaga langit mengikuti setelahnya. Seluruh fragmen mulai bergetar hebat. Pada saat ini, gemetaran yang hebat menyebabkan terowongan runtuh. Runtuhnya satu terowongan menyebabkan reaksi berantai,
sehingga semua terowongan yang terhubung langsung runtuh juga. Runtuhnya menyebar dan sejumlah besar tanah jatuh. Namun, jejak energi asal muncul dan mengelilingi daerah sekitarnya. Benang energi asal sangat padat dan jarang berpotongan. Namun, setiap kali garis berpotongan, sebuah pintu ringan muncul. Pupil Wang Lin menyusut. Dia tidak berpikir mantra itu akan tetap ada setelah runtuhnya terowongan. Namun, tanpa halangan tanah, jauh lebih mudah bagi Wang Lin untuk keluar melalui pintu keluar yang muncul setiap setengah jam. Pada saat pintu cahaya berikutnya muncul, tubuh Wang Lin berkedip dan dia keluar dari pintu dengan kecepatan tercepat. Penjaga langit dan Thunder Beast mengikuti setelahnya. Pada saat dia keluar, dia tidak berhenti. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghela napas panjang. Apa tujuan orang ini? Jika dia ingin membunuhku, itu tidak akan sulit dengan mantra ini. Jika dia ingin menjebakku, maka cukup lenyapkan pintu itu. Namun, mengapa? Wang Lin menunduk dan menatap tanah. Garis yang membentuk penjara itu masih ada di sana. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menyingkirkan Thunder Beast dan penjaga langit. Namun, ketika dia melihat garis energi asal di bawahnya, dia merasakan kulit kepalanya menggelitik. Dia melihat sekeliling sambil merenung dan bergumam, tempat ini adalah alam surga Guntur. Jade surgawi seharusnya menjadi hal yang dapat dibuang bagi para pembudidaya yang telah melangkah ke langkah kedua. Lagi pula, pembudidaya langkah kedua fokus pada energi asal. Pertanyaan ini telah duduk di lubuk hatinya sejak ia mengetahui tentang energi asal. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak pembudidaya langkah kedua sangat ingin datang ke alam surga Guntur. Setelah bertemu Sheng Honghu, Wang Lin membuat beberapa tebakan dan secara bertahap memahami sesuatu. Selain dari jade surgawi, ada pil surgawi dan harta karun di alam surga Guntur. Meskipun beberapa diambil setiap kali dibuka, masih ada beberapa yang tersisa. Adapun apakah seseorang dapat menemukan, itu akan tergantung pada kekayaannya sendiri. Bahkan ada rumor tentang mantra surgawi lengkap. Meskipun sebagian besar mantra langit tidak lengkap, pembudidaya sistem bintang Aleaven yakin bahwa harus ada mantra surgawi lengkap di sini. Selain semua ini, ada alasan utama lainnya. Sejauh ini, 8 mayat celestial yang benar-benar utuh telah ditemukan di Thunder Celestial Realm. Jika seseorang bisa menemukan mayat seorang celestial, bahkan jika itu hanya sebuah petunjuk, mereka bisa menjualnya ke kuil surgawi Thunder. Jika petunjuknya akurat, seseorang akan menerima manfaat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan mayat celestial sendiri dan menyerahkannya ke Thunder Celestial Temple, maka keuntungan individu tidak akan terbayangkan. Bahkan manfaat yang akan diterima keluarga seseorang akan menjadi panen yang luar biasa. Jika orang yang memperoleh mayat celestial memiliki bakat yang cukup, mereka bahkan dapat dianggap sebagai murid dari salah satu dari 10 tua-tua. Sejak saat itu, mereka akan berada di atas yang lain dan masa depan mereka akan tanpa batas. Selain semua ini, apa yang benar-benar menarik para penggarap tahap kedua dari sistem bintang Aleaven ke tempat ini adalah lubang energi asal. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang kultivator menemukan lubang energi asal yang setengah ditinggalkan. Kultivator itu hanya pada tahap ascendan, dan setelah berkultivasi di dalam lubang energi asal, ia secara ajaib menerobos langkah pertama dan mencapai langkah kedua. Untuk beberapa alasan, berita ini menyebar dan menyebabkan setiap penggarap menjadi gila karenanya. Adapun bagaimana lubang energi asal terbentuk, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah melihatnya. Berkali-kali alam Guntur surgawi telah dibuka sebelumnya. Seolah-olah lubang energi asal ini muncul entah dari mana. Ada sejumlah besar energi asal di dalam lubang energi asal. Energi asal di sana sangat kaya dan tidak membutuhkan penyulingan. Bahkan jika seseorang tidak pada langkah kedua, mereka hanya perlu berkultivasi untuk menyerapnya. Berbagai rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang berbeda menyebabkan kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dunia surga Guntur. Selain dari lubang energi asal, ada alat yang disebut alat asal oleh pembudidaya Aleaven. Energi yang terkandung di dalam alat asal berbeda dari energi di dalam giok langit. Jika kultivator langkah pertama menyerapnya, itu akan menjadi energi spiritual surgawi, tetapi jika kultivator langkah kedua menyerapnya, itu akan menjadi energi asal. Semua ini adalah alasan sebenarnya mengapa Wang Lin tergoda untuk datang. Dia juga curiga tentang mengapa dia bahkan tidak pernah mendengar hal-hal ini di range Celestial Realm. Tidak ada jawaban, tapi dia samar-samar menebak bahwa range Celestial Realm sedikit kecil dibandingkan dengan Thunder Celestial Realm. Ini, tentu saja, bisa menjadi fakta bahwa keruntuhan lebih serius, sehingga banyak daerah tidak ada lagi. Namun,
mungkin juga beberapa area dibuat tidak dapat diakses oleh orang lain atau sama sekali tidak dibuka untuk umum. Kultivasi saya masih belum cukup. Wang Lin menghela napas, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dia akan pergi. Pada saat ini, garis-garis energi asal tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin berhenti dan menatap tempat kejadian. Pada saat ini, fluktuasi samar energi spiritual surgawi datang dari tanah yang runtuh. Pegangan putih keabu-abuan setengah terbuka di dalam tanah. Fluktuasi energi spiritual surgawi datang dari objek ini. Pada sebuah fragmen di suatu tempat di Thunder Celestial Realm, pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedang menatap gunung yang menjulang tinggi di depannya. Dia menjilat bibirnya dan hendak berjalan maju, tetapi tiba-tiba dia berhenti seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu dan tertawa. Si kecil itu mengambil jalan pintas, atau kalau tidak, dia tidak mungkin pergi dalam waktu 7 hari. Namun, tidak ada salahnya mengambil jalan pintas. Karena Anda ingin menjadi orang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini dengan sangat buruk, maka lelaki tua ini dengan enggan akan setuju. Namun, masih ada hal-hal yang lebih penting yang ada. Orang tua ini telah menyiapkan bahan selama puluhan ribu tahun agar masalah ini akhirnya berhasil. Setelah saya mengambil jiwa gunung ini dan menempatkan formasi Alhaven besar, saya akan datang dan menemukan Anda. Mata pria tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan pengalamannya, hampir tidak ada apapun yang bisa membuatnya bersemangat. Jika ada sesuatu yang membawa kegembiraan dalam hidupnya, maka itu akan menjadi rencana yang mengerikan ini yang telah ia lakukan selama puluhan ribu tahun. Pria tua itu tertawa kecil ketika dia melangkah maju menuju gunung yang menjulang tinggi. Orang tua ini akan menjadi orang nomor 1 di sistem bintang Alhaven. Setelah rencana ini selesai, saya bisa menyapu seluruh aliansi Star System dan membuat Master Zhong Xuan sialan itu mati tanpa kuburan. Adapun Wang Lin, dia perlahan-lahan mendarat, mengulurkan tangan, dan mengeluarkan benda itu dari tanah. Benda ini tidak lengkap, seolah itu adalah bagian dari vas air. Matanya bersinar dan menatap tanah. Samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa fluktuasi di bawah tanah. Mengapa saya tidak memperhatikan ini sebelumnya? Saya hanya mendeteksi itu setelah tempat ini runtuh. Wang Lin memandangnya dan merenungkan. Tepat pada saat ini, sinar cahaya menembus cakrawala. Sinar cahaya ini berwarna hitam dan sepertinya membawa energi iblis yang lebat. Sinar cahaya hitam sepertinya memperhatikan sesuatu dan kemudian langsung menuju Wang Lin. Energi jahat mengandung niat membunuh dan kesombongan. Junior di depan, tinggalkan barang di tanganmu dan keluar dari sini. Jika kamu tidak patuh, mati. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.